Bab 1529, Panggil Bibimu. Wilayah Tian. Para master dari keluarga Tian berhadapan dengan para master dari dinasti dan klan Zhou. Suasana masih sangat tegang. Namun tidak seorang pun berani menyerang duluan. Pemimpin klan Zhou adalah leluhur klan Zhou. Ekspresi wajahnya sangat masam saat ini. Awalnya dia mengira pasti akan menang, tetapi sekarang kondisi berubah menjadi seperti ini. Kondisi saat ini agak tidak menguntungkan bagi mereka. Leluhur keluarga Tian melirik master dari dinasti dan yang lainnya, dan akhirnya, tatapan matanya tertuju pada leluhur klan Zhou. Jika klan Zhou mundur sekarang, keluarga Tian tidak akan mencari masalah lagi. Asalkan klan Zhou pergi, keluarga Tian akan memiliki peluang besar atas dinasti, karena jiwa leluhur dinasti telah menghilang, hanya saja masih ada di sana. Dapat dikatakan jika klan Zhou mundur, maka keluarga Tian akan memenangkan pertempuran kali ini. Mendengar perkataan leluhur keluarga Tian, raut wajah para master dari dinasti tiba-tiba berubah. Mereka semua menatap leluhur klan Zhou dengan muka tegang. Mendengar perkataan leluhur keluarga Tian, leluhur klan Zhou tertawa. Aku akui agak berisiko bagi klan Zhou untuk gegabah berdiri di pihak kali ini, tapi bagaimana lagi? Klan Zhou bisa menang, dan kita juga mampu untuk kalah. Leluhur keluarga Tian, klan Zhou tidak akan pernah pelin-pelan dan menjadi pencundang. Hari ini, klan Zhou akan hidup dan mati bersama dinasti. Jika kalian memiliki kemampuan, silakan menghancurkan klan Zhou. Mendengar perkataan leluhur klan Zhou, para master dari dinasti segera menghela napas lega, lalu menatap para master keluarga Tian dengan tatapan yang tajam. Leluhur keluarga Tian juga sedikit terkejut, tetapi dia segera tertawa dan berkata, "Kalau begitu, ayo bertarung." Masalah telah mencapai tahap ini dan kedua belah pihak tidak punya pilihan lain selain bertarung hingga ada salah satu pihak yang mati. Leluhur klan Zhou berkata, "Apa gunanya kita bertarung sampai mati? Bukankah hasil akhirnya masih tergantung pada Sander dan pemilik pena Tao?" Leluhur keluarga Tian diam saja. Leluhur klan Zhou tertawa dan berkata, "Pertarungan mereka seharusnya akan segera berakhir, tunggu sebentar lagi." Leluhur keluarga Tian menatap ke ujung langit dan berkata, "Kalau begitu tunggu saja." Seperti yang dikatakan leluhur klan Zhou, tidak peduli seberapa bersemangat mereka bertarung di sini, itu tidak ada artinya, karena pada akhirnya tetap tergantung pada pemilik pena Tao dan Sander. Siapakah yang akan menang di antara keduanya? Leluhur keluarga Tian memandang ke ujung langit, dan tetap diam saja. Dia pun tidak yakin. Karena tidak peduli pemilik pena Tao atau Sander, sampai sekarang, tidak satupun dari mereka dapat melawannya. Bahkan dia sendiri tidak dapat melihat seberapa hebatnya dua orang ini. Pada saat ini, Yanro tiba-tiba membawa Liani ke sisi leluhur keluarga Tian. Dia berbisik, "Leluhur, ini adalah Liani, istri ketua klan." Istrinya ketua klan. Liani sedikit terkejut dan menatap Yanro, agak tertegun. Leluhur keluarga Tian memandang Liani tanpa berkata apa-apa. Dia tentu tahu bahwa Sander dan Liani hanya sandiwara saja. Yanro diam sejenak, lalu berkata, "Leluhur, jika ketua klan menang, aku berharap dia dan Liani bisa punya anak." Tetua pertama. Liani tiba-tiba menolehkan kepalanya ke arah Yanro, wajahnya agak pucat. Yanro tidak berani menatapnya. Dia mendesah pelan, "Gadis kecil, aku tahu tidak ada orang yang suka dipaksa, dan aku tidak ingin melakukan hal semacam ini, tapi kamu harus tahu ini adalah pilihan terbaik untuk keluarga Tian." Leluhur keluarga Tian menggelengkan kepalanya, "Kamu salah." Yanro menatap leluhur keluarga Tian, dan leluhur keluarga Tian berkata, "Tuan Sander menjalin hubungan dengan keluarga Tian sekarang, dan hal terpenting adalah jujur. Jika keluarga Tian mulai merencanakan sesuatu dari sekarang, itu hanya akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Selain itu, keluarga Tian adalah keluarga yang jujur dan terbuka.
Bagaimana kita bisa mengorbankan wanita dari klan untuk mencari keuntungan? Yanro memandang leluhur keluarga Tian. Leluhur keluarga Tian lanjut berkata, jika mereka saling mencintai, tentu saja bagus. Jika mereka tidak punya perasaan satu sama lain, maka mereka bisa berteman saja. Saat berbicara, tatapan matanya tertuju pada Liani. Ingat, ikuti kata hatimu. Suka adalah suka, tidak suka adalah tidak suka. Keluarga Tian tidak membutuhkan seorang wanita untuk mengorbankan dirinya. Jika memang harus seperti itu, maka biarkan keluarga Tian ini lenyap dari bumi ini. Liani membungkuk dalam-dalam, aku mengerti. Semua anggota keluarga Tian yang hadir, semuanya pun membungkukkan badan dengan ekspresi wajah yang sangat menghormati. Tatapan mata Yanro sedikit bercampur aduk. Pandangannya memang agak kekecilan. Leluhur keluarga Tian menatap ke langit dengan sedikit khawatir. Sekitar 15 menit kemudian, Sander dan pemilik pena Tao tiba di tambang ilahi luar batas. Pada saat ini, ada aliran energi spiritual yang mengerikan terus meluap dari dalam tambang ilahi luar batas. Energi spiritual ini telah mengembun menjadi arus udara yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Melihat fenomena ini, wajah pemilik pena Tao tampak sangat muram. Dia ingin menghancurkan segel, pergi. Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh, tetapi setelah 2 langkah dia berhenti lagi. Dia menoleh dan menatap Sander. Dasar bodoh, kamu tidak akan menyerangku dari belakang, bukan? Sander berkata dengan tenang, bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu? Pemilik pena Tao mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan menuju bagian dalam tambang ilahi luar batas. Sander melirik kepala pemilik pena Tao sekilas, lalu mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua menyusuri lorong lebar itu menuju ke bawah tanah. Tidak lama setelah mereka berjalan, mereka menemukan bahwa dinding di sekeliling mereka telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bukan hanya itu, darah terus mengalir keluar dari dinding, dan area di bawah kaki mereka berubah menjadi genangan darah. Pemilik pena Tao dan Sander serentak mengerutkan kening. Mereka berdua terus berjalan maju, dan sekitar 15 menit kemudian, mereka tiba di sebuah gerbang darah. Di balik gerbang darah itu, memancarkan aura jahat. Aura ini mengandung kebencian yang menakutkan. Bahkan Sander yang memiliki garis keturunan iblis gila, merasa sulit beradaptasi saat merasakan kebencian ini, karena aura kebencian itu terlalu kuat. Sudah berapa lama orang ini terkurung di sini? Pemilik pena Tao berjalan menuju gerbang darah. Dia melihat ke arah gerbang darah dan mengerutkan kening. Teknik segel dari klan rahasia. Sander menatap pemilik pena Tao, apa itu sekte rahasia? Pemilik pena Tao berkata dengan judes, bukankah kamu sangat pintar? Coba tebak. Sander sedikit tak berdaya. Pemilik pena Tao tiba-tiba mengulurkan jarinya, lalu melambaikannya ke gerbang darah. Tak lama kemudian, gerbang darah bergetar pelan, lalu gerbang darah perlahan terbuka di kedua sisi. Begitu terbuka, aura kebencian yang luar biasa melanda dengan kuat. Sander melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan garis keturunan langsung menyerap semua aura kebencian itu. Meskipun pemilik pena Tao tidak melakukan apapun, aura kebencian malah tidak dapat mendekatinya. Mereka berdua berjalan menuju gerbang darah. Begitu mereka memasuki gerbang darah, sebuah patung Buddha besar muncul di hadapan Sander dan pemilik pena Tao. Patung Buddha itu tingginya 100 meter dan diukir dari batu-batu besar. Tangannya dikatupkan bersama-sama, tampak hikmat dan berwibawa. Ada seorang pria berjubah hitam duduk di bawahnya dan di bawah pria berjubah hitam itu, ada cetakan karakter Wan yang besar. Di depan pria berjubah hitam itu, ada jiwa virtual yang melayang, yaitu jiwanya, Zanu. Jelaslah, pria berjubah hitam yang duduk itu adalah raga aslinya. Pemilik pena Tao menatap patung Buddha itu, lalu menyipit matanya dan berkata, Buddha hidup sekte rahasia.
Bagaimana mungkin? Sander menoleh untuk melihat pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao meliriknya ke samping dan berkata, "Kenapa kamu ingin tahu? Jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu." Sander langsung menyela, "Memangnya kamu bisa mengalahkan bibiku?" Pemilik pena Tao sedikit kesal. Di kejauhan, bayangan virtual itu tiba-tiba memutarkan kepalanya dan menatap Sander serta penilik pena Tao. Dia tertawa, "Ingin menghentikanku? Betapa konyolnya pemikiran kalian." Saat dia bicara, tatapan matanya tertuju pada pemilik pena Tao. "Pemilik pena Tao, harus aku akui, kamu memang sangat berpengetahuan. Kamu bahkan tahu tentang Buddha hidup dari sekte rahasia. Tapi apa gunanya tahu begitu banyak? Kamu tetap masih begitu tidak berguna." Pemilik pena Tao menunjuk bayangan virtual itu dengan marah, "Sialan. Apa yang kamu banggakan?" "Hah?" Bayangan virtual itu menyeringai, "Dasar manusia lemah." Sander sedikit tercengang. Pemilik pena Tao sangat marah, dia langsung meninju ke arah bayangan virtual. Namun, kekuatannya menghilang tanpa jejak sebelum mengenai bayangan virtual itu. Melihat fenomena ini, pemilik pena Tao tercengang. Bayangan virtual itu menyeringai, "Dasar manusia lemah." Pemilik pena Tao sangat kesal. Ekspresi wajah Sander sangat masam karena dia menemukan sesuatu yang aneh. Segel R yang di atas pria berjubah hitam perlahan-lahan mulai meredup. "Orang ini akan keluar." Sander menggenggam erat pedang Yi di tangan kanannya dan hendak menyerang, namun bayangan virtual itu tiba-tiba tertawa keras. Ekspresi wajah pemilik pena Tao juga tampak sangat masam saat ini. Aura yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh pria berjubah hitam yang sedang duduk bersila. Aura ini saja sudah cukup untuk mencekik Sander dan pemilik pena Tao. Mereka berdua tidak dapat bergerak sekarang. Ekspresi wajah Sander sangat serius. Aura ini, jangankan kondisi dia sekarang ini, bahkan berada di tingkat puncak juga belum tentu bisa menang. Penilik pena Tao tiba-tiba melangkah mundur, ingin melarikan diri. Namun pada saat berikutnya, sebuah aura langsung membuatnya tidak bisa bergerak. Bayangan virtual itu menatap pemilik pena Tao dan berkata sambil tersenyum, "Ingin melarikan diri sekarang? Kenapa masih ada pemikiran seperti ini, dasar bodoh." Pemilik pena Tao sedikit kesal. Aura pria berjubah hitam itu makin lama makin kuat dan dia hendak keluar dari segel. Pemilik pena Tao tiba-tiba menoleh ke arah Sander, "Panggil seseorang, cepat." Sander mengerutkan kening. Pemilik pena Tao berkata lagi, "Cepat panggil seseorang. Jika kamu memanggil, kamu tidak termasuk kalah. Cepatlah." Sander menggelengkan kepalanya, "Tidak." Pemilik pena Tao sedikit cemas, "Sialan, sudah kubilang kamu tidak kalah. Orang ini akan segera keluar dari segelnya. Begitu dia keluar segelnya, kita semua akan mati." Sander menatap pria berjubah hitam di kejauhan, "Tidak panggil." Pemilik pena Tao memelototinya, "Aku sudah bilang padamu, jika kamu meminta bantuan, kamu tidak termasuk kalah. Apa kamu tidak mengerti maksudku?" Sander menggelengkan kepalanya. Di kejauhan, pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergerak. Jantung pemilik pena Tao berdetak kencang. Dia menatap Sander lagi dan berkata dengan cemas, "Kakak, kondisi apa sekarang ini? Jangan ngambek lagi, ayo, panggil kakekmu, panggil bibimu, panggil ayahmu, siapa saja. Cepat." Sander menatap pria berjubah hitam di kejauhan dan berkata, "Aku harus mengandalkan diriku sendiri." "Siolan." Pemilik pena Tao membeku, "Kamu sudah gila, ya?" Bersambung.